Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Desantri dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah kepada Allah. Di antara ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menikah. Karena kenapa? Menikah merupakan sebuah solusi. Menikah merupakan sebuah ibadah yang harus kita lakukan. Yang harus diperhatikan dalam menikah, ada sebuah kewajiban dan juga ada sebuah larangan yang harus kita tinggalkan. Di antaranya dalam berhubungan ataupun dalam jima. Yang saya akan jelaskan pada video kali ini adalah hari-hari apa saja yang diperbolehkan untuk jima dan hari-hari apa saja yang tidak diperbolehkan untuk berjima. Ada sebuah hari yang paling utama yang diterangkan dalam kitab Qurratul Uyun Syarah Nadham Ibnu Yamun. Di sini dijelaskan bahwa hari yang paling utama seseorang untuk berjima adalah pada malam hari Jumat dan juga pada malam hari Senin. Kenapa pada malam hari Jumat? Karena dalam satu minggu, hari yang paling utama, hari yang paling mulia dalam satu minggu adalah hari Jumat. Oleh sebab itu, ketika suami dan juga istri akan melakukan hubungan, diperbolehkan dan juga dianjurkan untuk melakukannya pada malam Jumat. Apa saja yang terkandung ataupun apa saja faedah keistimewaan seseorang ketika berjima dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Orang yang berjima akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari pahala beliau mandi wajib. Yang kedua akan mendapat pahala dari pahala istri yang mandi wajib. Jadi seseorang ketika akan melakukan jima dan akan melakukan hubungan intim tersebut disunahkan dan juga dianjurkan pada malam hari Jumat. Kalau hari Senin boleh, Selasa boleh, Rabu boleh. Yang tidak diperbolehkan itu di sini pada malam hari apa? Tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim di antaranya pada malam hari raya Idul Fitri. Seseorang suami dan istri tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan ataupun berjima pada hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Karena kenapa? Takut air sperma yang dihasilkan oleh suami dan istri tersebut membuahi sebuah anak yang anak tersebut akan menjadi pembunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tidak boleh ataupun dilarang berjima berhubungan intim pada malam hari raya Idul Fitri. Takut anak yang dihasilkannya menjadi anak pembunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Terus apa saja yang dilarang oleh para ulama kepada suami dan istri yang berhubungan intim? Di sini dijelaskan tidak boleh berhubungan suami dan istri ketika istri tersebut sedang haid ataupun sedang nifas. Contohnya ada seorang istri yang sedang haid. Tidak boleh suaminya mendekatinya. Tidak boleh. Karena kenapa? Karena ada sebuah keterangan darah haid itu merupakan sebuah kotoran ataupun darah haid tersebut adalah najis. Tidak boleh untuk berhubungan. Terus bagaimana? Di sini yang harus kita perhatikan ketika istri yang sedang haid ataupun sedang nifas tidak boleh didekati oleh suaminya. Lantas bagaimana solusinya? Solusinya banyak. Di antaranya ketika suami sudah mau ataupun pengen berhubungan,
akan tetapi istri tersebut sedang haid, jangan dilarang. Kan ada bagian-bagian tubuh yang diperbolehkan untuk berhubungan. Yang tidak diperbolehkan tersebut adalah pada yang pintu depan. Selain tersebut diperbolehkan. Contoh, pakai tangan istri boleh-boleh saja. Suami pengen berhubungan akan tetapi istrinya sedang haid. Bagaimana? Ada tangan. Tangan boleh dipergunakan, tangan boleh dilakukan ataupun dipergunakan untuk berhubungan dengan suami. Yang tidak diperbolehkan tersebut adalah melewati pintu depan. Kalau pakai tangan boleh, pakai ketiak kan boleh, pakai mulut boleh-boleh saja. Yang tidak diperbolehkan adalah melewati pintu yang depan. Terus bagaimana, ada sebuah pertanyaan, kalau begitu suami sendiri saja menggunakan tangannya tersendiri. Jadi suami pengen berhubungan akan tetapi istrinya sedang halangan ataupun istrinya sedang haid. Suami berkata, saya akan menggunakan tangan saya sendiri. Tidak boleh. Suami sedang ingin berhubungan akan tetapi istrinya sedang haid, malah suami tersebut menggunakan tangannya sendiri. Diharamkan seseorang ataupun suami mengeluarkan air maninya menggunakan tangannya tersendiri. Karena kenapa? Ada riwayat, ada sebuah keterangan yang menjelaskan orang yang mengeluarkan air maninya menggunakan tangannya sendiri, nanti di yaumul qiyamah tangan tersebut akan menjadi laknat kepada beliau. Jadi kita tidak boleh, suami tersebut tidak boleh menggunakan tangannya sendiri untuk melakukan hubungan ataupun untuk memuaskan kepada hawa nafsunya. Kalau tangan istri boleh-boleh saja. Itu solusi bagi istri yang sedang haid dan suami pengen berhubungan akan tetapi istri tersebut sedang haid. Tidak boleh melewati pintu depan. Bagaimana melewati pintu belakang? Sama, diharamkan. Baik diharamkan, baik sedang haid ataupun tidak haid, suami melewati pintu yang belakang. Diharamkan sekali. Tidak boleh sekali suami melewati pintu yang belakang, dubur. Kalau pintu depan boleh. Dilarangnya ketika sedang haid. Itulah diantara hari-hari yang diperbolehkan untuk berhubungan dan hari apa saja yang diharamkan. Hari yang diperbolehkan untuk berhubungan diantaranya hari Jumat paling utama dan hari Senin. Hari-hari yang diharamkan untuk suami dan istri berhubungan yaitu diantaranya pada malam hari raya Idul Fitri, pada malam hari raya Idul Adha. Dan juga diharamkan kepada suami istri ketika istri tersebut sedang haid ataupun nifas, suami berhubungan melewati pintu yang depan, karena darah dari haid tersebut merupakan darah kotor ataupun darah najis. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.